Nah, anak-anak, kemudian di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, nilai yang pertama itu adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, kita mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Nah, seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan, bahwa di mana kita sudah mendapatkan hak, maka ada kewajiban yang harus kita kerjakan, ya. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus kita jalankan secara seimbang, sama rata. Jadi, keduanya itu harus imbang. Ketika kita mendapatkan hak, maka kita akan menjalankan kewajiban kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini dia. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain harus menjadi seperti yang kita inginkan. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu tidak baik. Kemudian, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini anak-anak, untuk mendapatkan kepentingan atau keputusan yang bagus, ya, keputusan yang baik, kita harus melakukan musyawarah dengan banyak orang atau orang banyak, ya, terutama ketika kita ingin mengambil keputusan. Nah, di mana keputusan itu berhubungan dengan kepentingan bersama, berhubungan dengan kepentingan orang banyak, ya, bukan berhubungan dengan diri kita sendiri. Jadi di sini kita harus bermusyawarah, ya, mengadakan musyawarah, ya, membawa orang-orang, ya, atau orang banyak untuk apa? Untuk berdiskusi, ya, mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan yang baik, yang tentunya nanti akan digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak. Nah, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, di sini, ya, untuk melakukan musyawarah kita juga harus punya semangat kekeluargaan. Ya, kita harus saling menghormati, menghargai, ya, setiap pendapat yang diberikan oleh orang lain dalam musyawarah tersebut. Ya, jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Jadi musyawarah ini tadi, ya, untuk mencapai mufakat yang tentunya meliputi semangat kekeluargaan. Nah, kemudian yang selanjutnya, nada dan irama. Nah, kalian bisa buka halaman 13. Tentang nada dan irama. Nah, itu adalah bunyi yang berasal dari benda yang bergetar. Nah, kemudian di situ bunyi yang getarnya teratur disebut dengan nada. Jadi nada dan irama tadi adalah bunyi yang berasal dari benda yang bergetar, yang mengeluarkan getar, ya, mengeluarkan sebuah getaran. Ya, jadi di sini pengertian nada itu adalah bunyi yang getarnya teratur. Nah, itu disebut dengan nada. Kemudian nada ada yang ditulis dengan angka. Nah, nada yang ditulis dengan angka itu kita sebut dengan notasi angka. Kalian bisa perhatikan itu, ya, di halaman 13. Nah, di situ ada contohnya, ada gambarnya. Ya, contoh nada dalam bentuk angka. Ada angka 1 sampai 7. Ya, kemudian ada di bawahnya ada keterangan. Ya, angka 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 so, 6 la, 7 si. Kemudian, nah, ini dia yang terakhir itu adalah do, ya. Yang satu petik di atasnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Nah, itu kalau kita balikan, nadanya akan menjadi seperti itu, ya. Jadi nada itu adalah bunyi yang getarnya teratur, itu disebut dengan nada. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh nada dalam bentuk notasi angka. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, itu ada di halaman 13, ya. Nah, itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya, kemudian di buku kalian juga ada. Nah, selanjutnya, nada juga dapat ditulis dengan simbol not balok. Nah, ini dia. Nada bisa kita tulis dengan simbol not balok. Itu ada di halaman 13 juga, kalian bisa perhatikan.
Nah, di sini not balok itu ya adalah notasi-notasi yang disimbolkan dengan simbol bulat-bulat. Nah, anak-anak bisa perhatikan di halamannya, halaman 13 itu ada simbol bulat-bulat. Nah, perhatikan. Nah, itu ada simbol bulat-bulat ya. Kalian bisa perhatikan di bukunya. Itu not balok. Nah, kemudian yang selanjutnya, bentuk not balok ada yang menggunakan tangkai, ada juga yang tidak, tergantung dari ketukannya. Nah, kalian perlu perhatikan di situ ya. Nah, itu ada dua gambar ya, gambar dari not balok. Nah, nada bunyinya itu berbeda-beda, mulai dari do sampai si, susunannya juga makin tinggi. Kemudian gerakannya seperti tangga ya, seperti tangga nada. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada gambarnya. Kemudian nada-nada yang disusun dalam sebuah lagu akan membentuk sebuah irama sehingga bisa enak untuk kita dengar. Bahkan bisa mengantarkan kita ke dalam alam mimpi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan irama? Nah, irama itu adalah ketukan yang teratur. Ya, dimana ketukan itu jika dia teratur, maka kita akan enak sekali didengar oleh telinga. Ya, itu yang disebut dengan irama. Jadi ketukan yang teratur. Nah, ketukan itu adalah detak bunyi dalam sebuah musik. Nah, anak itu tadi materi yang kita pelajari di tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Jadi setiap harinya ya untuk mengejar materi kita, ya, Ibu akan mengirim video pembelajaran tematik ya, 2 pembelajaran sekaligus ya. Nah, hari ini Ibu kirim pembelajaran 1, pembelajaran 2, besok akan Ibu kirim pembelajaran 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu dalam satu hari ada 2 pembelajaran ya. Pembelajaran 1, pembelajaran 2 hari ini. Kemudian besok ada 3 dan 4 dan seterusnya. Ya, agar kita tidak ketinggalan materi kalau sebentar lagi kalian mau ulangan. Jadi tolong belajar di rumah, buka classroomnya ya. Pastikan materi-materi yang Ibu berikan, yang Ibu kirim itu kalian simak, kalian pelajari, kalian catat materinya untuk kalian belajar di rumah nanti. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa berdoa ya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan ya, menjauhi kerumunan. Nah, sekarang kita akan berdoa salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.